Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ade, dan selamat siang teman-teman Logistik D semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil pembelajaran kami terhadap software Arena, yaitu bagaimana mengimplementasikan software Arena terhadap study case PT XYZ terkait dengan inventory. Kelompok kedua terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama, ada Arbi Pratista Utomo. Tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan simulasi menggunakan software Arena. Kemudian ada Hari Adrianto Darmawan. Tugas dan tanggung jawabnya menyimpulkan hasil simulasi. Selanjutnya ada Iza Nabila Alfiana. Tugasnya adalah mengedit dan mengupload hasil rekaman ke YouTube. Kemudian ada Jihan Nabila Puspa, mempelajari software Arena. Kemudian ada Kevin Ada, menyusun konsep simulasi. Dan yang terakhir, Miranti Oktia, yaitu mengumpulkan data simulasi. Yang pertama adalah latar belakang, akan dibacakan oleh Saudara Kevin Ada. PT XYZ adalah salah satu perusahaan yang memproduksi biskuit. PT XYZ memiliki kendala dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, terutama dikarenakan tren permintaan yang berubah-ubah. PT XYZ selalu mengalami kekurangan stok biskuit favorit di saat permintaan melonjak. Sedangkan stok hanya bisa bertahan sekitar 4-5 bulan. Di luar itu selalu terjadi kekurangan stok, dengan data sebagai berikut. Inventory awal 20 box, maksimum safety stock 50-100 box, pengiriman supply setiap 2 minggu 10 pieces atau 1 box, penjualan rata per hari 1-5 box per hari. Kemudian dari latar belakang tersebut terdapat permasalahan. Permasalahan tersebut akan disimulasikan menggunakan software Arena dan akan disimulasikan oleh Saudara Arbi Pratisto. Ya, terima kasih untuk Kevin dan Miranti yang telah membacakan permasalahan atau case daripada PT XYZ. Berbekal dari data yang telah Kevin sebutkan, telah saya catat di sini sebagai panduan saya dalam mensimulasikan inventory PT XYZ. Langkah awal yang saya lakukan adalah mengambil modul create. Fungsi model create ini adalah untuk menentukan kedatangan pelanggan. Kapan itu pelanggan datang dan berapa per hari, per jam, atau bahkan per bulan. Kita bisa tentukan di sini. Name-nya bisa kita ganti menjadi pelanggan datang. Entity-nya bisa kita ganti menjadi pelanggan. Gunanya diganti entity-nya ini agar memudahkan saya dalam melakukan rumus pada variabel atau assignment nanti. Nah, untuk time between arrival-nya, saya menggunakan expression agar natural pelanggan itu datang. Berdasarkan data yang saya dapat, pelanggan itu bisa datang itu sehari itu 1-2 kali. Jadi expression-nya juga saya buat unif. Dalam artian minimal pelanggan datang itu 1, maksimalnya itu 2. Jadi 1-2 pelanggan itu bisa datang per hari. Ini jangan lupa diganti menjadi dice. Oke. Selanjutnya kita ambil modul assign. Saya ambil modul assign. Modul assign-nya namanya saya ganti menjadi demand. Guna modul assign ini adalah untuk menentukan daripada permintaan per harinya sesuai dengan data. Assignment-nya kita ada add, terus variabelnya kita ganti menjadi, saya ganti menjadi permintaan. Untuk value-nya dikarenakan berdasarkan data perharinya itu pelanggan biasanya sekali datang bisa membeli 1-5 box. Oleh karena itu menggunakan rumus unif sama seperti tadi. Minimal 1, paling banyak 5, 1-5.
saya pelanggan beli. Ini secara random nanti. Oke. Selanjutnya kita bisa buat data definition untuk inventory. Tadi kita belum buat di awal. Belum saya tunjukkan. Nah, saya di sini sudah membuat, jangan lupa membuat inventory-nya, datanya, rows-nya dengan sesuai dengan data. Stok awalnya itu 20. Di sini saya tulis 20 sebagai inventory awal. Terus kita ambil modul decide. Modul decide ini berguna untuk menentukan apakah pelanggan yang datang ini setelah melakukan demand ini jadi nggak beli produk biskuitnya. Ini bisa kita ganti by dikarenakan permintaan sedang melonjak, saya buat persen true-nya itu menjadi 60. Yang artinya orang yang datang ke PT XYZ ini 60% pasti membeli biskuit favorit. Bisa kita connect. Ini terdapat 2 cabang ya, true sama false. Kalau misalnya true itu kita jadi beli. Kalau misalnya kita jadi beli, otomatis inventory itu harus berkurang karena kan dibeli oleh pelanggan sesuai dengan permintaan. Oleh karena itu kita akan membuat assign di sini sebagai update inventory kalau misalnya pelanggan jadi beli. Ini saya ganti menjadi update inventory. Assignment-nya jangan lupa di add variabelnya. Nah, karena kita udah buat tadi variabel inventory-nya, di sini kita tinggal pilih aja. Saya pilih inventory dan masukin rumusnya itu klik kanan build expression. Variabelnya current value atau nilai yang sekarang, inventory variabelnya tadi kita udah buat, saya udah buat. Terus dikurang dengan variabel permintaan. Tadi juga udah dibuat. Oke. Tinggal disambungin. Nah, kalau misalnya nggak jadi beli, di sini nanti bakal kita catat juga, kita record. Ini not buy. Variabelnya di sini berarti ibaratnya cancel. Tidak jadi beli. Dan value-nya itu, rumusnya itu build expression-nya, rumus expression-nya itu entity out karena keluar ya, jadi number out, entity-nya pelanggan. Oke. Nah, ini bisa kita sambungin. Setelah itu bisa kita dispose atau kita akhiri. Nah, udah dibuat kalau misalnya pelanggan tidak menjadi beli, dia akan masuk ke dispose atau langsung pulang. Kalau misalnya jadi beli, nanti inventory akan otomatis terupdate. Atau stok inventory awal akan terupdate. Untuk mencoba work atau enggaknya, kita buat animate variabel. Variabelnya inventory. Formatnya ini, oke. Kita buat di sini untuk melihat work atau enggaknya. Seharusnya jika simulasi ini berjalan dengan lancar, otomatis inventory awal kita atau inventory awal PT XYZ ini akan berkurang dikarenakan ada pelanggan yang datang. Dan bahkan bisa menjadi minus karena belum ada supply-nya. Dapat dilihat berkurang. Dapat dilihat juga kalau misalnya kertasnya memilih arah tidak jadi beli, inventory tidak akan berkurang. Jika kita cepati,
Ya, dapat dilihat min atau berkurang dalam beberapa hari karena permintaan yang melonjak. Setelah membuat model demand-nya, kita akan membuat model supply-nya. Gunanya supply ini untuk sebagai supplier inventory PT XYZ. Jadi setiap per 2 minggu berdasarkan data akan disuplai sekitar 10 box. Oke, kita buat dari awal lagi menggunakan model create. Jadi kita bisa ganti menjadi supply dengan entitasnya. Nah, oke, dengan supply ini supplier dengan entitasnya ini supply. Lalu time between arrival-nya kita bisa bikin konstan karena kan dia tiap per 2 minggu itu datang. Value-nya berarti 14. Ini kita ubah menjadi days. Entities per arrival dan max arrival-nya itu dibiarin aja seperti biasa. Supplier, lalu kita bisa bikin assign. Assign ini gunanya untuk mengirim atau menambah inventory milik PT XYZ. Bisa berarti kirim. Oke, kita buat kirim aja dalam bahasa Indonesia. Variabelnya ini masuknya ke inventory. Tadi udah kita buat juga. Value-nya itu berarti rumusnya variabel current value bukan cancel inventory plus 10. Ya, pengiriman itu adanya 10 box. Oke, sudah sesuai rumus. Oke, jangan lupa untuk diakhiri dengan dispose. Oke, dapat kita lihat. Oke, work atau tidak. Oke, dapat lihat work bertambah. Langsung mengirim. Jika kita cepati sesuai dengan data simulasinya. Oke, sudah bulan Agustus dapat dilihat di bawah sini. Agustus ya, min. Pada bulan September sudah min. Bahkan minnya itu udah 22. Dalam artian ini out of stock. Inventory tidak mencukupi. Jadi saran kelompok kami yang kelompok kami lakukan adalah di sini. Supply akan dikirim 7 hari sekali. Dalam artian seminggu sekali supply dikirim. Untuk memenuhi permintaan yang sedang melonjak biskuit favorit PT XYZ. Dan di sini kita akan melihat apakah work atau enggak, bisa bertahan enggak dalam 6 bulan ke depan, bahkan 7 bulan. Kita bisa run. Ya, di sini belum min ya. Ini udah bulan Juli. Agustus. September. Dapat lihat stabil ya. Oktober. November. Desember ya, sudah 6 bulan. Januari ya. Stop, dapat dilihat pada bulan Februari pun inventory pun masih stabil.
Karena safety stoknya itu 50 sampai 100. Gudangnya itu cuma bisa menampung stok itu sekitar 50 sampai 100 dan ini masih 64. Dalam artian ini masih stabil. Jadi solusinya adalah supplier harus mengirim supply-nya setiap seminggu sekali, tidak 2 minggu sekali. Jadi itu saja yang bisa saya simulasikan dan diberikan solusi. Berlanjut ke penarikan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilakukan simulasi dengan menggunakan software Arena, kemudian penyelesaian dan tujuan akan dibacakan oleh Saudari Iza Nabila. Penyelesaian seperti yang telah dilakukan simulasi oleh Saudara Arbi, yaitu setelah dilakukan simulasi dapat dilihat bahwa dukungan supply dari supplier sangatlah minim, oleh karena itu jadwal supply akan dibuat seminggu sekali. Dengan begitu, inventory akan stabil hingga 6 bulan ke depan. Tujuannya yaitu menstabilkan stok biskuit favorit selama 7 bulan ke depan agar tidak terjadi out of stock. Kemudian kesimpulan dari menggunakan software Arena ini adalah akan dibacakan oleh Saudara Hari Adrianto. Dengan demikian, setelah dijelaskan semuanya, dapat ditarik kesimpulan dengan menerapkan simulasi menggunakan software Arena, tentu sangat berguna untuk mencari titik masalah, baik dalam inventory, produksi, distribusi, supply chain, dan lain-lain. Dengan mensimulasikan, kita dapat mengetahui letak masalahnya di mana dan dapat memperbaikinya untuk beberapa waktu ke depan, seperti yang kelompok kami lakukan. Kunci dari penyelesaian pada masalah yang cukup sederhana ini adalah supply dengan jumlah yang tepat dan juga dengan jadwal yang tepat. Baik, terima kasih Bapak Ade dan teman-teman sekalian. Sekian presentasi terkait dengan software Arena ini dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau pemaparan atau kekurangan dalam menyampaikan ini, kami mohon maaf. Kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.